Dengaran. Oke, Aman, Jess. oke. Em, Mungkin langsung kita mulai aja supaya nggak ngaret. Nah, sebelum masuk ke materi, izin perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Jesslyn dan hari ini aku bakal megang untuk working quiz ya sesi pertama. Di sesi ini kita tuh akan bahas secara ringkas tentang rumus-rumus yang bakal dipakai dari 4 topik yang bakal di UTS-in. Nah, ada perbedaan di kelas A sama kelas B. Kalau misalnya info yang beredar di kelas A tuh, kita kan dapat materi dari bab 1, 2, dan 3. Nah, di kelas B itu tuh dapatnya di topik 1, 2, dan 4. Jadi yang topik 3 tuh nggak dapat di kelas B. Di kelas A nggak dapat topik keempat atau kaligatif lautan. Jadi bakal aku bahas lagi. Kemudian kita juga bakal bahas soal-soal tahun lalu ya. Nah, mungkin di yang bagian pertama itu laju reaksi. Laju reaksi itu ada dua em, formula utama. Di sini tuh ada Arrhenius equation, yang mana rumusnya adalah K sama dengan A dikalikan eksponensial dari min A per RT. Di sini keterangannya itu udah jelas, K-nya apa, A-nya apa, L-nya apa. Kemudian untuk R sendiri itu, kalau misalnya di ranah kita sekarang kan kita lebih sering dapat di 8,314 sama 0,082. Nah, itu tuh nanti untuk pemakaiannya sendiri tergantung kalau misalnya kita di Arrhenius equation sendiri, kita kan A per RT. Nah, execution energy kan satunya joule kan. Jadi R-nya kita pakainya di 0, eh, di 8,314. Kalau misalnya nanti buat yang PVNRT atau gimana, nanti kita pakainya di 0,082. Oke, itu untuk Arrhenius equation. Em, Dan penting untuk diingat, ini tuh hanya bisa dipakai kalau misalnya info-info yang dikasih itu udah lengkap. Dan biasanya kita tuh nggak bisa pakai Arrhenius equation yang ini kalau misalnya A-nya tuh nggak ada. Oleh karenanya ada rumus lain yang mana rumus itu yang ini. Dan K2 per K1 sama dengan bla bla bla. Nah, sebenarnya ini tuh didatang dari mana? Datang dari sini. Tapi itu tuh perlu diturunin gitu satu persatu dan itu agak panjang. Aku nggak nurunin. Dan aku rasa juga kalau misalnya pas ujian kan juga nggak perlu nurunin soalnya buang-buang waktu dan nggak terlalu penting. Jadi langsung dipakai aja rumus ini. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini tuh ada 5, udah dibahas sama Cherry juga di pertemuan sebelumnya. Itu tuh ada sifat kimia, konsentrasi, tekanan atau volume, suhu, dan juga katalisator. Penjelasannya juga udah aku tuliskan di sini. Dan tadi kan aku juga udah share materinya ya sebelum mulai tutor. Mungkin kalau misalnya ada yang masih belum paham, kalau udah baca nanti bisa nanya. Oke, selanjutnya di bab ini juga ada hukum laju reaksi. Tadi kan kita juga UTS Dasbio kan. Nah, itu kan juga bahas tentang laju reaksi. Tentunya kalau misalnya dalam reaksi itu ada yang namanya reaktan, ada yang namanya produk. Di sini tuh kita abbreviate abbreviatory-nya tuh A-nya sebagai reaktan, kemudian anggaplah B sebagai produk gitu. Nah, laju reaksinya itu adalah laju pengurangan A terhadap waktu, yaitu min dA per dt. Nah, buat nentuin, nanti kan kita bakal bahas tentang order 1, order 0 dan juga order 2. Nah, itu tuh perlu diturunin satu-satu atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau hafal rumus, ya bisa aja diturunin. Misalnya yang kayak tadi, min RA sama dengan min DA per dt. Yang mana eh, itu tuh sama dengan K dikalikan A atau konsentrasi A dipangkatkan A kecil. A kecil tuh kayak koefisiennya gitu. Nah, nanti kalau misalkan nurunin, kan bisa dapat ini. It- Itu adalah eh, hukum laju reaksi dari yang order 1 itu sendiri. Nah, kalau misalnya kalian memang merasa waktu kalian cukup atau gimana, aku rasa kalau misalkan turunin satu-satu itu bisa eh, dapat poin plus. Itu juga aku dengar dari beberapa kakak tingkat. Tapi kalau misalnya kalian juga udah kepepet, ya tinggal pakai aja rumus ini. Nah, terus dari aku sendiri itu menganjurkan buat kalian hafal sih semua info-info yang di sini, mulai dari laju reaksinya, kemudian plotting diagram, kemudian half-life-nya juga sama satuan-satuan untuk unit K-nya.
Oke, mungkin sampai di situ dulu ada pertanyaan nggak? Oke, karena belum ada, mungkin eh, nanti aja ya. Kita lanjut dulu di model kinetika absorpsi. Di sini tuh ada dua grafik utama. Yang pertama tuh ada order satu Lagergen, kemudian yang kedua tuh order 2 HO dan K. Nah, ini tuh juga udah dibahas sama Cherry sebelumnya, yang mana kalian tuh cuman perlu memperhatikan equationnya. Yang mana kalau Lagrange tuh ln QM min QT sebenarnya ln QE min KT. Habis itu nanti di sini itu tuh sebagai sumbu Y, kemudian T-nya sebagai sumbu X, kemudian nanti slope-nya min K, kemudian intersect-nya ln QE. Terus em, kalau misalnya di HO dan OK itu tuh cuman bedanya ya di equation itu sendiri. Nanti kalau misalnya untuk slope interceptnya bakal ngikut sesuai format yang tadi. Terus ini for information aja, QT itu dapat dari mana buat perhitungan nanti. QT itu didapat dari CO yang merupakan konsentrasi mula-mula dikurangkan konsentrasi pada waktu tertentu atau CT ini sendiri dibagi dengan massa absorben, bisa dalam miligram, bisa dalam gram, kemudian dikalikan volume. Nah, habis itu kita lanjutin ke isotherm absorpsi. Maaf ya guys, kita bakal agak cepat gitu soalnya kayak ini tuh cuma recap rumus-rumus gitu. Nah, di isotherm absorpsi itu juga ada dua, ada Langmuir sama Fenwick, yang mana rumusnya itu kayak gini. Nah, kalau misalnya aku lihat dari soal-soal tahun lalu, yang sebenarnya itu juga harus dipilih buat ngerjain soalnya, soalnya materi mereka tuh ada yang nggak sesuai sama kita. Nah, untuk isotherm absorpsi itu lebih jarang keluar. Tapi menurutku juga tetap harus dihafal ya, guys. Oke, itu aja untuk bab 2. Kemudian bab 3 itu koloid. Nah, koloid ini sendiri tuh lebih mengandalkan hafalan. Poin-poin pentingnya itu udah aku cantumkan di sini. Jadi apa yang harus kalian hafalin, apa yang harus kalian pahamin tuh udah aku masukin di PPT. Terus secara keseluruhan itu kalian tuh harus paham apa yang namanya larutan, suspensi, sama koloid dan apa perbedaannya. Yang paling menonjol di antara mereka bertiga itu adalah proses pemisahan sama ukuran dari partikel mereka. Yang mana eh, kalau misalnya larutan sama koloid, larutan tuh dia paling kecil ukuran partikelnya. Koloid itu lebih besar sedikit. Dan suspensi itu tuh membentuk endapan yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terus di sini juga ada em, nama-nama dari koloid yang aku anjurkan untuk kalian pahami sih. Jadi kayak kalau misalnya di koloid itu sendiri kan ada yang namanya fase terdispersi dan juga fase pendispersi. Nah, itu tuh nanti kalian baca kalau misalnya medium pendispersi kalian padat, terus fase terdispersi kalian gas, nanti itu namanya jadi apa? Namanya jadi buih padat. Terus kalau misalnya fase terdispersi kalian itu cair, kemudian medium pendispersinya padat, itu berarti namanya adalah emulsi padat. Nah, untuk contoh soalnya itu ada, mungkin nanti aja baru kita bahas. Oh, terus di sini ada efek-efek koloid. Efek koloid itu ada 8 totalnya. Di sini ada efek Tyndall, Brownian, koagulasi. Kemudian ada elektroforesis, absorpsi, fertisasi, protesis, dan juga dialisis. Sebenarnya untuk di site yang ini sendiri itu jarang keluar dan jarang ditanyakan. Kalau efek koloid yang paling sering ditanyakan itu cuma Tyndall, Brownian, sama palingan koagulasi. Terus ini juga FYI aja, faktor yang mempengaruhi bentuk koloid itu ada beberapa, yang mana ukuran partikel, bentuknya, geraknya, sifat permukaan, kemudian interaksi antar partikel, sama interaksi antara partikel dan juga media pendispersi. Oke, cepat juga di bab 3 kita udah beres. Kemudian kita masuk ke koligatif larutan. Koligatif larutan itu mungkin baru untuk anak-anak kelas A. Tapi aku juga percaya udah dibahas pas kita masih SMA. Yang mana koligatif larutan itu sendiri sebenarnya adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut.
Nah, jadi kalau dalam eh, sifat koligatif itu sendiri, itu tuh pada prinsipnya kayak yang penting kita nambahin zat terlarut aja ke dalam larutan. Nah, itu tuh bakal mempengaruhi sifat koligatifnya. Sifat koligatifnya itu nanti ada empat yang bakal kita bahas, yaitu penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan juga tekanan osmosis. Nah, tapi sebelum itu, ada beberapa term yang harus kalian pahami. Pertama, di sini tuh ada M kecil sama M besar. M kecil tuh artinya adalah molalitas, kemudian M besar itu adalah molaritas. Untuk molaritas satuannya adalah molal, kemudian untuk molaritas satuannya adalah M atau mol per liter itu sendiri. Kemudian rumusnya ya seperti ini. Em, Kalau misalnya M besar atau molaritas kan kita sering artikan sebagai mol per volume. Nah, untuk mencari mol ini kan adalah eh, massa per mR. Kemudian volumenya itu dalam bentuk liter. Jadi kayak kalau volume pelarut di sini mililiter, itu harus dikonversi terlebih dahulu menjadi liter. Kemudian kalau molal itu sendiri, molal adalah massa, salah, adalah mol dari zat terlarut per kilogram pelarut. Jadi em, kalau misalnya aku tuh lebih suka ngafalnya seperti itu. Tapi kalau misalkan mau yang base dengan rumus itu mungkin bisa ngikutin ya. Kemudian sifat koligatif larutan itu tuh juga dipengaruhi tentang sifat dia elektrolit lemah, kuat atau non elektrolit. Dan itu tuh direpresentasikan dengan faktor Van Hoff. Yang mana faktor Van Hoff atau I ini sendiri itu rumusnya adalah satu plus buka kurung N kurang satu dikalikan alfa. Nah, alfa itu adalah apa? Alfa adalah derajat ionisasi. Yang mana untuk elektrolit kuat, misalnya kayak basa kuat atau asam kuat, em, kalau misalnya untuk itu sendiri kan dulu sempat diminta hafal ya pas kita masih SMA ya. Nah, tapi kayak yang juga yang sering keluar juga paling seputar garam atau gimana. Nah, itu tuh I-nya, alfanya itu pasti adalah satu atau 100%. Kemudian kalau yang non elektrolit alfanya itu adalah nol. Oleh karenanya nanti untuk non elektrolit karena alfanya adalah nol maka I-nya akan selalu sama dengan satu gitu. Terus nanti kalau misalnya elektrolit kuat itu tuh I-nya akan sama dengan jumlah ionnya. Jumlah ion itu maksudnya apa? Misalnya kayak kita punya NaCl. NaCl ini kita larutin dalam air, kan dia terpecah menjadi Na plus dan juga Cl min. Nah, berarti jumlah ionnya itu adalah dua. Gitu. Terus untuk elektrolit lemah, nah itu tuh si alfanya akan diketahui pada soal itu. Nah, kemudian di sifat koligatif larutan itu tuh ada empat sifat yang bakal ditinjau. Penurunannya tuh ada dua, yaitu penurunan dari titik beku dan juga penurunan tekanan kuat. Kemudian akan ada kenaikan titik didih dan namanya tekanan osmosis. Nah, untuk titik beku itu tuh rumusnya selalu tetap molalitas penurunan titik beku maksudnya itu tuh delta T atau penurunannya akan selalu sama dengan molalitas dikalikan konstanta freezing atau KF dikalikan dengan I. Nah, untuk mencari titik beku final yang kita dapatkan dari proses penambahan zat larut, kan ini diturunkan ya. Jadi otomatis dia tuh jauh lebih rendah dari keadaan mula-mula. Nah, otomatis kalau misalnya rumusnya itu sendiri, TF sama dengan T0 dikurang delta TF. Misalnya, kalau misalnya di es batu, T0-nya itu 0 derajat Celcius. Kalau misalnya kita tambahin garam, suhunya itu akan jauh di bawah, eh, nggak jauh sih, mungkin di bawah 0 derajat Celcius. Nah, jadi ini masuk akal kalau misalnya TF-nya itu jatuhnya kan minus ya, 0 dikurangkan sesuatu, which is hasilnya tuh minus, negatif, begitu. Kemudian untuk titik didih itu sebenarnya sama aja, cuman dia bedanya adalah dikalikan dengan konstanta boiling. Nah, untuk konstanta boiling dan juga freezing itu tuh nanti bakal diketahui di soal. Hmm, kemudian, oh iya, di sini ada kesalahan ya guys. Kalau misalnya dikenaikan titik didih, itu tuh T0 ditambah delta TB. Nanti bakal aku revisi. Kemudian untuk penurunan tekanan uap, di sini itu
eh, akan ada dua rumus yang bisa kita pakai. Di sini tuh kita meninjau dari perubahannya, kemudian di sini kita meninjau dari langsung tekanan di akhirnya. Nah, P derajat nol ini sendiri itu adalah eh, P yang akan diketahui di soal. Kemudian X pelarut misalnya, X pelarut itu adalah fraksi mol per pelarut dari totalnya. Jadi N pelarut per N total, yang mana N total itu mencangkup eh, N pelarut dan juga N terlarut. Kalau misalnya X larut ya sama aja, cuman dia jadi N terlarut per N total. Terus em, aku nggak tahu dia bakal keluar kayak trivia question ini atau enggak, cuman eh, penting untuk diingat kalau misalnya titik didih atau kayak istilahnya suatu senyawa itu dikatakan udah mendidih, itu tuh kalau misalnya tekanan uapnya itu sama dengan tekanan dari lingkungan. Jadi bukan saat suhu 100 derajat Celcius atau saat udah membentuk gelembung dan lain sebagainya, tapi itu kondisinya adalah saat tekanan uapnya itu sama dengan tekanan yang ada di atmosfer. Em, Terus yang terakhir adalah tekanan osmosis. Tekanan osmosis ya kayak istilahnya kayak PVNRT gitu sih. Yang mana kalau misalnya kita PVNRT kan P sama dengan N per VRT. Nah, N per V ini kan akan sama dengan molar kan. Jadi sama aja direpresentasikan sebagai tekanan osmosis itu rumusnya ya udah ingatnya kayak PVNRT gitu. Kemudian nanti kalau untuk R-nya beda sama yang tadi di awal. Kalau misalnya buat yang Arrhenius equation kan kita pakai 8,314. Nah, di sini kita pakainya 0,082 liter ATM per mol Kelvin supaya nanti tekanan osmosisnya itu dalam satuan ATM pas kita coret-coret. Oke, mungkin itu aja. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak untuk rumus-rumusnya? Oke, mungkin sambil nunggu, aku bakal coba buka soal di tahun lalu. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa di chat atau langsung ngomong aja ya, guys. Oke, screen aku kelihatan kan ya, teman-teman? Oke, eh, oke, kedengaran ya. Nah, pertama-tama kan kalau misalnya dari Cherry sendiri itu tuh udah sempat ngebahas eh, untuk UTS di tahun 2223 kemarin. Nah, hari ini bakal aku bahas lagi, cuman kita mulai dari 2122 dulu ya.
soal dari 2122 itu tuh dapat kalian lihat di ininya, di apa? Ibu Corner. Dan itu masih bisa kita kerjain semua karena materi itu masih nyangkut dengan kita. Kalau di solo tes 2122 itu ada 6 soal, kita dan aku kerjainnya tuh per sheet ya guys. Nanti bakal aku kirimin juga. Tapi tadi itu masih yang aku kasih ulang gitu, jadi belum fokus. Oke. Di soal ini, itu dinyatakan dalam satu sistem tertutup pada awalnya memiliki 1 kali 10⁻³ molar dari hidrogen dan juga 2 kali 10⁻³ molar dari iodin pada suhu 448 derajat Celcius dan dibiarkan mencapai kesetimbangan. Pada kesetimbangan diketahui bahwa konsentrasi Hi adalah 1,87 kali 10⁻³ molar. Kemudian kita diminta untuk menghitung Kc pada kondisi tersebut. Adapun reaksinya itu adalah iodin ditambahkan dengan H2 menjadi 2He. Nah, em, sebenarnya topik dari Kc ini sendiri itu nggak nyangkut-nyangkut banget sama di punya kita. Tapi karena istilahnya aku rasa ini juga cukup lazim karena sering banget diungkit kalau misalnya kayak tadi di Dasbio kan juga ada ya yang produk reaktan. Kemudian ini tuh juga ditinjau dalam kesetimbangan adsorpsi dan juga isoterm. Jadi aku rasa bisa kita kerjain. Yang mana kalau misalnya kita mau recall, eh, asumsikan kalau misalnya suatu reaksi itu A plus B menjadi C plus D. Nah, untuk P-nya sendiri itu tuh adalah eh, molaritas atau konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien dari reaktan itu sendiri. Nah, contohnya di sini tuh ada C sama D sebagai produk. Jadi, C dipangkatkan C kecil, dikalikan D dipangkatkan D kecil, per A dipangkatin A kecil, dikalikan B dipangkatin B kecil. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri, itu tuh pertama kita harus tulis dulu info-info yang kita ketahui di soal. Diketahuinya apa, keduanya konsentrasinya berapa, I2 konsentrasinya berapa, kemudian suhu. Sebenarnya untuk ngitung konsentrasi di sini, itu tuh suhunya nggak bakal pengaruh banyak. Karena yang kita manfaatin di soal, itu tuh cuman ininya, cuman konsentrasi-konsentrasinya. Di sini aku tulis reaksinya I2 plus H2 menjadi 2Hi, kemudian aku kasih keterangan ini tuh dalam milimolar. Jadi 10⁻³ itu bisa nggak aku tulis. I2 kan mula-mulanya 2, kemudian H2 kan mula-mulanya 1. Kemudian dikasih tahu dalam kesetimbangan H itu 1,87 milimolar. Jadi bisa kita tulis dulu 1,87, 1,87. Kemudian perbandingan rasio. Untuk rasio dari I2 banding HI itu kan 1:2. Jadi 1,87 dibagi 2 adalah 0,935. Sama halnya dengan H2, yang mana rasio dia dengan HI itu 1:2. Jadi 0,935 sama 0,935. Kemudian untuk mencari yang tersisa dari I2 sama H2 itu dapat dikurang aja. Jadi untuk yang tersisa dari I2 adalah 2 kurang 0,935, hasilnya adalah 1,1. Kemudian H2 adalah sisanya adalah sekitar 0,065. Untuk KC-nya berarti kita tinjau untuk fase sisa ini sendiri. Jadi yang 1,065, 0,065 sama 1,87. Terus kita tulisin aja sih, tinggal 1,87 dikalikan 10⁻³ dikuadratin, tapi dalam kasus ini kan aku nggak tulis ya tadi, jadi langsung 1,87 kuadrat per 1,065 dikalikan 0,0. Nanti dapat KC-nya adalah 50,5150. Nah, untuk KC sendiri itu nggak ada satuan, karena kalau misalnya kita lihat lagi, HI kan nanti konsentrasinya adalah milimolar kuadrat. Kemudian dia tuh dibagi dengan milimolar kuadrat juga di bawah. Jadi KC tuh nggak ada satuan. Gitu. Mungkin itu untuk soal nomor 1. Kira-kira ada pertanyaan nggak?
Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah soal yang topiknya itu berkaitan dengan koligatif. Em, di sini itu dibilang ada gliserin, yang mana dia adalah senyawa non-elektrolit non-volatil dengan densitas 1,26 gram per mililiter pada 25 derajat Celcius. Kemudian, eh, mahasiswa memiliki larutan yang dibuat dengan menambahkan 50 mililiter gliserin tersebut ke 500 mililiter air pada suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian tekanan uap air murni atau PeNO adalah 23,8 torr. Kemudian massa jenis airnya adalah 1 gram per mili. KF-nya 1,8. Nah, itu tuh info-infonya bisa kita catat lebih dahulu di sini. Ini adalah info diketahui yang udah aku tulisin. Kemudian untuk menghitung tekanan uap, kita tuh bisa pakai dua cara. Yang tadi aku bilang, bisa kita tinjau dari delta P-nya, atau kita bisa langsung hitung eh, dari P-nya itu sendiri. Jadi nggak pakai perubahan lagi. Nah, kalau misalnya di rumus tadi kan P sama dengan P0 dikalikan XP dikalikan I. Nah, XP itu sendiri dapat dijabarkan sebagai mol pelarut per mol total, yang mana total itu termasuk dari pelarut dan juga terlarut itu sendiri. Di sini pelarutnya adalah air dan juga yang terlarut adalah gliserin. Nah, untuk mencari mol gliserin kan tadi kan kita udah dikasih tahu info tentang densitas dan juga volumenya. Jadi untuk bisa kita cari molnya, kita tulis lebih dahulu N sama dengan M per MR, yang mana M itu adalah rho dikalikan V. Terus tinggal dimasukin aja 1,26 kalikan 50 per 92. Kalau misalnya kalian takut salah, itu tuh eh, tinggal kalian tulis aja satuannya dan lihat apakah dia bakal nyoret. Nanti bakal dapat 0,68478 mol untuk si gliserinnya. Kemudian pakai cara kerja yang sama untuk H2O, yang mana kita tahu densitas air kan tadi 1, kemudian volumenya 500, MR-nya 18. Dapat 27,7 mol. Nah, untuk tekanan uap, sesuai dengan apa yang di atas tadi, P derajat 0 dikalikan XP dikalikan I. Nah, di sini I-nya nggak kutulis karena udah dibilang di awal, dia adalah senyawa non-elektrolit. Yang mana non-elektrolit kan tadi udah aku jelasin, dia tuh untuk faktor Van Hoff-nya atau I itu sendiri, dia akan sama dengan 1. Selalu untuk kasus non-elektrolit. Nah, jadi tinggal dimasukin aja P derajat nolnya tadi itu adalah 23,8. Itu tuh adalah info terkait tekanan uap air yang murni, yaitu 23,8. Terus kita masukin XP-nya 27,7 per total, berarti 27,7 ditambahkan 0,68478. Nanti dapat P-nya sekian. Nah, itu kalau misalnya kita tadi pakai rumus yang P derajat 0 dikalikan XP dikalikan I. Nah, untuk meninjau perubahan, itu tuh kita juga bisa pakai yang delta P, yang mana delta P sama dengan P0 dikalikan XT. XT kan tadi kan adalah mol terlarut per mol total. Jadi istilahnya tuh yang jadi pembilangnya sekarang adalah 0,68478, yang mana itu merupakan mol dari gliserin itu sendiri. Terus nanti kita dapat delta P-nya adalah 0,6, sekitar 0,6. Dan karena ini adalah penurunan tekanan uap, jadi yang lebih besar kurangin yang lebih kecil. Eh, Otomatis nanti kita dapat itu tuh di sekitar 23,2258 juga. Dengan P derajat nolnya tuh yang kita masukin adalah 23,8. Tuh. Itu untuk yang A. Kemudian titik beku larutan. Yang B, titik beku larutan itu berarti kita pakai yang freezing. KF dikalikan M dikalikan I. Nah, di sini tuh aku ada jelasin tentang gimana I-nya bisa sama dengan 1 ya. Terus kita tinggal eh, cari aja. KF kan tadi kita udah ketahui 1,86. Kemudian motor larutnya udah kita tahu di sini 0,68478. Kemudian kilogram pelarut. Kilogram pelarut itu adalah kita tuh punya 1 gram per mililiter untuk densitas air. Kemudian volumenya adalah 500 mili. Untuk cari masanya ya tinggal kita kalikan.
Jadi dapatnya 500 gram. Tapi untuk molaritas kita tuh butuhnya dalam kilogram. Jadi 500 dibagi dengan 1000. Nanti 1000-nya bakal naik di sini. Nah, nanti bisa kita hitung. Dapat delta TF-nya itu sekitar 2,5474. Untuk mencari temperatur akhirnya setelah diturunkan jatuhnya, nah itu kan otomatis dia akan lebih kecil daripada nol. Jadi untuk cari TF itu sendiri, T0 dikurangkan delta TF. Jadi nol dikurangkan 2,5474. Nanti dapat hasilnya itu negatif 2,547. Oke, itu untuk soal nomor 2. Ada pertanyaan nggak? Oke, aku anggap belum. Kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu kita dikasih info tabel ini, kemudian ada reaksi secara radikal. Dari soalnya kita tuh udah jelas-jelas diminta tentang orde reaksi. Jadi itu kita langsung ingat untuk membentuk grafik untuk membandingkan apakah dia itu orde 0, 1, atau 2. Nah, karena kita juga boleh pakai Excel, jadi sebenarnya kita tuh sangat-sangat dimudahkan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian tulis eh, di kertas. Di kertas nanti kalian, yang kalian kumpulkan itu. Jadi untuk langkah pemikirannya itu sendiri adalah pertama-tama kita nulisin dulu di kertasnya itu tuh ada 3 perbandingan. Kita akan melakukan 3 perbandingan, order 0, 1, dan juga 2. Yang mana kalau misalnya order 0 rumusnya adalah AT min KT plus A0. Terus kalau misalnya order 1 jadi ln AT, kalau misalnya order 2 adalah seper AT. Nah, terus kan kita udah dapat nih di soal. Kita dapat di tabel itu tuh ada waktunya, kemudian konsentrasi eh, CLO. Konsentrasi CLO-nya tuh eh, istilahnya adalah konsentrasi saat waktu tertentu. Jadi misalnya pada waktu 0,12, maka konsentrasinya CLO kan adalah 0,0085. Nah, itu tuh maksud dari AT adalah seperti itu. Kalau misalnya kita mau bandingin di orde 1, yang mana Y adalah ln AT, jadi kita tuh masih kurang info ini. Otomatis perlu kita cari. Nanti ln AT-nya kita bikin dulu di sini. Ininya masih dikosongin. Kemudian kita tinjau lagi. Untuk order 2, kita tuh masih kurang info untuk seper AT sebagai sumbu Y. Jadi kita cari juga seper AT-nya gimana. Nah, kenapa kita nggak perlu cari yang X lagi? Karena untuk 3 order ini, itu tuh untuk 3 order ini 0, 1, dan 2, sumbu X-nya itu sama-sama T, which is udah dikasih di soal di sini. Nah, terus asumsinya kan ini belum ada ya. Kemudian kita masukin dulu. Di sini dikasih eh, nama tabelnya len AT, di sini seper AT. Terus buat nyari len AT, berarti kita bisa sama dengan len dari ini, gitu nyarinya. Terus untuk seper AT itu adalah seper dari ini. Nanti udah selesai ya tinggal kita drag ke bawah, dapat hasilnya. Terus kita buat kurva. Ada 3 kurva yang harus kita buat, order 0, 1, dan juga order 2. Yang mana kalau misalnya dari order 0 itu sendiri, kita itu sumbu X-nya adalah waktu dalam detik atau second. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah AT. Satuannya adalah menit. Nanti eh, untuk tata cara bikinnya gimana? Sebenarnya tinggal kita drag ke bawah. Terus kita kontrol, terus kita blok lagi yang ini. Terus nanti kita insert, scatter. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti tuh bakal dapat grafik kayak gini kan. Abis itu nanti kalian harus eh, bikin, nyalain dulu trend line-nya, terus dikasih access title dan juga chart title-nya. Terus nanti buat ini sendiri kan bisa double tap buat nunjukin linear equation-nya sama R-nya tuh berapa. Terus perlakuan yang sama untuk order 1 dan juga order 2, yang mana order satunya itu sumbu X-nya tetap waktu,
tapi sumbu Y-nya adalah ln AT. Terus order 2 itu sumbu Y-nya juga yang berbeda yaitu si seper AT ini. Dia ngambil yang. Nah, udah dapat. Terus kita bandingin. Ini tuh R kuadratnya yang paling mendekati satu tuh yang mana? Yang paling mendekati satu adalah order 2. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa reaksi itu mengikuti order 2, mengingat nilai R square-nya adalah sekian dan itu tuh paling mendekati angka satu. Sehingga karena reaksi itu kita anggap linear, yang mana reaksi kan kita asumsikan dia sama dengan mx per c. Terus kita dapat nih dari regresi tadi, itu tuh 23,68x ditambah 117,89. Nah, kalau misalnya ngikutin dari sini, yang mana dia adalah onde 1, 14. Nah, onde 1, ln AT sama dengan min KT plus ln A0. Nah, Y-nya kan adalah ln AT, X-nya adalah T. Kemudian, slope-nya adalah eh, min KT ya. Oh iya, aku ada kesalahan deh. Min K. Jadi nanti ini min K, terus nanti kita cari K-nya. K-nya ya berarti ya tinggal min gitu. Nah, habis itu, oh ini order 2. Oke, nggak jadi guys. Oke, jadi kita yang ini. Order 2 yang mana Y-nya itu adalah seper AT, terus X-nya adalah T. Kemudian slope-nya adalah K dan intercept-nya adalah seper A0. Nah, terus kalau misalnya kita diminta untuk nyari K, kan K-nya udah sama dengan blok 3,68. Satuannya untuk order 2 adalah molar pangkat min 1 menit pangkat min 1. Terus untuk interceptnya tadi kan kita udah lihat di rumus itu adalah seper A0 yang mana nilainya adalah 117,89. Untuk dapat A0 berarti ya tinggal kita seperkan aja. Tuh. Nah, terus untuk mencari waktu paruh itu sendiri adalah waktu di mana AT-nya sama dengan setengah A0. Jadi A0 adalah konsentrasi mula-mula kan. Nah, untuk waktu paruh, istilahnya itu adalah waktu di mana konsentrasi yang kita miliki setelah bereaksi itu tuh sama dengan setengahnya atau separuhnya dari mula-mula. Jadi AT sama dengan setengah A0. Kalau misalnya kalian jabarin satu-satu dari integrated law-nya, jadi sebenarnya kan bisa ketemu T-nya tuh dapat dalam bentuk berapa. Tapi kalau misalnya mau ringkas ya tinggal dihafal aja. Kalau misalnya second order atau order kedua, kita tuh dapatnya 1/K dikalikan K0. Nah, yang mana? K-nya kan tadi kan kita udah dapat ya, 23,68. Terus A0 juga kita udah dapat 0,08 sekian. Jadi untuk half life-nya atau T setengahnya, ya tinggal sama dengan seper dari K dikalikan A0. Itu. Oke, untuk laju reaksi aman nggak ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut lagi. Kita ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 itu tuh ada pernyataan kayak gini. Ada reaksi dari sikropropana ke propilena, yang mana suhunya itu awalnya adalah 27 derajat Celcius dengan konstantanya adalah 2,41 kalikan 1/1. Terus pada suhu 227 kita juga ada konstantanya yang berbeda yaitu 1,16 kalikan 10 pangkat min 6. Nah, untuk eh, lebih mempermudah langkah kerjanya kan tulis dulu di sini tuh ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika suhunya 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin yang mana berarti 27 ditambahkan 273,15.
Terus di soal sekian kita tahu kalau misalnya konstan lain itu adalah 2,41 dikalikan 10 pangkat min 10. Nah, sama juga untuk kondisi 2 kita punya suhu 227 Celcius. Terus kita ubah ke Kelvin dengan tambahin dengan 273,15. K2-nya juga kita tulis, ini tuh 1,16 pangkat ini. Jadi kalau misalnya kalian nulis 10 pangkat, itu tuh bisa kalian tulisin dengan besar atau kecil sama aja sih guys. Jadi kayak 1,16 terus pangkatnya berapa? Pangkatnya min 6 gitu. Nanti dia kalau misalnya value-nya tuh bakal sama dengan kalian tulisin kayak gitu. Nah, terus dia kan minta harga EA. Ini tuh berarti perlu kita tinjau dalam Arrhenius equation. Nah, kita lihat di Arrhenius equation, ternyata kita nggak bisa pakai karena syarat untuk bisa pakai itu tuh kita butuh tahu data Arrhenius factor atau A-nya. Nah, terus pola pikir kita kemana? Pola pikir kita ya kita tinjau lagi persamaan yang satunya yang bisa bandingin dua lajur reaksi. Yang mana rumusnya kan kayak gini. Terus kita tahu K2 kita tadi berapa, K1 kita berapa, T2, T1 berapa. Terus ini kan kita lihat di soal, dia tuh perlu dalam satuan Joule per mol. Nah, itu udah kasih clue lagi ke kita kalau R-nya itu kita harus pakai yang ada Joule-Joule-nya. Nah, tadi kan udah aku bilang di awal, itu tuh palingan di antara 8,314 sama 0,082 kan. Buat Joule itu berarti satuan buat yang 8,314. Em, terus kita masukin aja sih langsung log K2 per K1. Ini tuh aku langsung masukin yang mana nih, C25 per C20. K2 per K1 sama dengan min EA dikalikan 1 per RT dikalikan 1 per T2 kurang 1 per T1. Nah, ini tuh sama aja 1 per R, R-nya yang biru, terus dikalikan dengan 1 per T2 dikurangkan 1 per T1. Jadi perhatiin merah sama ungunya. Terus nanti bisa kita dapetin dia tuh harganya di min 0,00016. Nah, terus kita pindahin dong ke ruas kiri buat dapetin min EA-nya berapa. Min EA-nya didapetin min 52913,9. Terus karena itu adalah nilai dari min EA, jadi buat kita cari EA-nya ya tinggal kita bagi dengan min 1 di kedua sisi. Nanti diperoleh nilainya adalah positif 52913,94. Em, karena sebenarnya dia diminta dalam joule per mol ya kan bisa jawab yang ini. Tapi kalau misalnya mau diubah ke kilojoule ya jadinya seperti ini. Oke, ini ada yang salah. 52,914 yang lebih bagus. Oke, selanjutnya, nah ini tuh ada perpanjangan. Kalau misalnya kalian nanti ditanya ini, eh, gimana berapa sih Arrhenius equation-nya atau faktornya tuh berapa? Nah, berarti ya kita tinjau salah satu kondisi aja. Yang mana kalau misalnya kita tinjau kondisi satu kan K1-nya sekian, T1-nya sekian. Terus kita tahu EA tuh nggak pernah berubah. EA adalah selalu segini. Nah, em, memanfaatkan rumus tadi yang K sama dengan A dikalikan eksponen dari min A per RT, kita tuh bisa dapat nilai A-nya berapa. Nanti A-nya kalau misalnya kalian masukin dari perhitungan, misalnya mau cepat sih tinggal pakai kalkulator sih guys. Nah, itu tuh dapatnya di 0,389. Oke, itu aja untuk soal nomor 4. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, em, karena belum ada juga, aku lanjut lagi. Em, bentar lagi juga waktu untuk sesi aku juga udah mau habis ya. Nah, em, di soal nomor 5 itu tuh adalah soal koloid. Yang mana di sini tuh kita dibilang kita ada dua kasus. Ada dua gelas vektor. Yang pertama tuh aqueous, dua-duanya aqueous. Terus yang pertama dimasukin sirup, yang kedua dimasukin tinta. Nah, ditanyain yang mana akan membentuk koloid.
Terus apakah nama sistem koloid yang terjadi? Em, Sebenarnya kalau misalnya kayak cara pemikiran yang sederhana aja, kita juga tahu kalau misalnya sirup ditambahin air yang nggak bakal terbentuk apa-apa kan guys. Maksudnya ya udah tetap fasenya ya masih fase cair yang masih tembus pandang, propertinya ya masih sama dan hampir mirip dengan aqua sebelumnya. Nah, yang membentuk koloid tentunya adalah yang dicampur dengan tinta. Em, Adapun tinta itu sendiri tuh meskipun kayak kalian lihatnya tuh dia cair kan, kayak tinta pena gitu kan dia istilahnya kayak kita lihatnya tuh dia liquid. Nah, tapi sebenarnya tuh dia tuh padat. Em, Hal ini tuh penting untuk kalian ketahui supaya kita tuh bisa nentuin nama dari koloid yang terbentuk. Nah, untuk menentukan nama dari koloidnya itu tuh eh, bisa kita lihat dari nama terdispersi terus pendispersi. Terus di sini kan terdispersi kita adalah tinta. Tinta adalah padat, kemudian pendispersi kita adalah cair. Padat terus cair. Nah, itu tuh sesuai namanya adalah sol. Di sini juga dalam tabel ini yang udah aku cantumin di KPD juga, itu tuh ada contoh-contohnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat juga kan, kalau misalnya tinta memang benar adalah contoh dari koloid dan dia adalah koloid yang namanya sol. Oke. Terus di poin B itu ditanyain jika pada BK pertama dan kedua dilihatkan sinar, perbedaan terjadi itu apa? Nah, karena ya, perbedaannya adalah dari cahaya yang lewat itu gimana? Kalau misalnya untuk si Aquades plus sirup, anggap aja kita tambahin margin ke air kan. Nah, itu kan otomatis cahaya yang keluar dari lautan ini tuh akan lebih redup lah jatuhnya. Intensitasnya akan lebih berkurang. Nah, hal ini tuh sebenarnya sama aja dengan pas yang di spektrofotometri, kalau misalkan ingat, itu yang kita pakai kuvat, terus nanti dibilang intensitas cahaya yang keluar dari kuvat itu akan jauh lebih rendah daripada intensitas sebelum memasuki kuvat. Nah, itu tuh prinsipnya sama untuk semua larutan, tapi beda hal dengan koloid. Kalau misalnya koloid, cahaya itu akan dihamburkan. Yang mana em, koloid sendiri tuh partikelnya tuh cenderung besar. Jadi dia tuh bisa menghamburkan sinar-sinar cahaya yang lewat. Jadi bahkan kalau dalam kasus tertentu tuh cahayanya bisa sampai nggak lewat, nggak bisa kelihatan oleh mata kalau dia tuh lewat dari cairan kulit ini sendiri. Misalnya susu. Kalau misalnya susu kan kita sinarin center, ya kita nggak bisa lihat kan cahayanya diterusin atau enggak. Mungkin ada, tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Em, Terus yang terakhir itu adalah soal tentang absorpsi. Nah, ini juga sudah sempat dibahas sama si Cherry sebelumnya. Tapi di kasusnya dia itu dia pakai data yang udah diubah. Nah, di sini aku akan pakai data sesuai dengan soal ya. Di sini tuh kita diketahui ada DDT sebanyak 5 miligram. Kalau 10 pangkat min 3 itu kita langsung konversi aja ke miligram. Kemudian zeolit itu 2 gram. Terus ada datanya eh, tabel ini. Terus ditanyakan orde absorpsi dan juga konsentrat lajunya. Nah, nanti itu kalau misalnya untuk kinetika, kalian tuh pasti akan ketemu di antara dua, di antara yang absorpsi, kalau enggak yang satunya lagi tuh isoterm. Nah, untuk membedakan absorpsi dengan isoterm, kalau isoterm tuh akan diketahui konsentrasi dan konsentrasi. Sedangkan kalau misalnya yang absorpsi, itu tuh diketahui di tabelnya, itu adalah waktu versus konsentrasi. Jadi kalau misalnya ditabelkan tuh udah langsung kelihatan waktu, otomatis itu pasti langsung di narrow down ke itu pasti pengerjaan absorpsi, dan itu tuh berarti ya di dua kemungkinan doang, yaitu di Lagergen dan juga HO atau Nikkei. Oke, nah kita mulai dari awal lagi. Tentunya kita tulis dulu data-data yang ada. Kita salin ke Excel. Di sini tuh ada DDT 0. Di sini aku tulis sebagai DDT mula-mula. Itu kan kita ketahui tadi 5 miligram. Kemudian zeolit itu tuh adalah adsorbennya, yaitu dalam 1 gram. Em, untuk volume
dari ini sendiri itu kita tidak tahu, tidak diberikan di soal, maka kita asumsikan sebagai 1 liter. Yang mana eh, karena kita nyarinya konsentrasi kan untuk kedua rumus ini, kita tuh butuhnya tuh channel CT buat bisa nyari QT. Nah, jadi channel adalah konsentrasi dari DDT pas mula-mula. Yang mana buat konsentrasinya ini bisa kita cari itu adalah dengan uh, massa dibandingkan dengan volume. Konsentrasi kan kita lazimnya dengannya dengan mol per volume. Nah, tapi dalam kasus ini ya nggak usah kita bagi dengan ampere guys konsentrasinya gitu. Nanti kita dapat tetap 5 miligram per liter. Habis itu kan kita dapat nih eh, T-nya awal kita diberikan T dan juga massa dalam waktu tertentu dalam gram. Habis itu aku konversi ke miligram. Soalnya CT-nya itu mau aku ubah menjadi miligram per liter. Yang mana CT itu didapat dari mana? CT itu didapat dari eh, molnya, mol pada waktu massa pada waktu tertentu yaitu MT ini terus dibagi dengan liternya. Liternya tadi kita udah asumsikan sebagai satu. Terus untuk QT, QT itu bisa kita cari pakai rumus yang ini. C0 kurang CT per massa absorben dikalikan volume. Nah, nanti tuh kita dapat misalnya di sini. Hmm, Oke. Misalnya di sini, itu tuh ada cara kita masukin ke Excel-nya ya. Nah, itu tuh channel dikurangkan CT dikalikan V per M. Channel itu adalah yang biru, dan itu tuh karena kita kan sama-sama semuanya tuh channelnya adalah 5. Jadi perlu kita dolarin. Kemudian CT-nya kan berubah. Nah, CT-nya tuh yang box merah ini. Terus dikalikan 1 sebagai volumenya. Terus M-nya adalah massa dari absorben. Massa dari absorbennya adalah berapa? Massa absorbennya adalah 1 gram. Nah, habis itu dapat deh 1,48. Terus nanti tinggal kalian drag ke bawah. Terus, karena kalau misalnya kita jauh dari rumus-rumus, kita kan butuh yang namanya QE. Nah, QE itu apa? QE adalah, uh, istilah untuk panjangnya itu adalah Q equilibrium. Sedangkan QT itu adalah Q pada waktu tertentu. Nah, Q equilibrium itu tercapai kalau misalnya dia tuh udah, QT-nya udah setimbang. Jadi kayak datanya tuh bisa kelihatan dia ngedouble di sini. Nah, QA-nya otomatis bisa langsung kita simpulkan dia adalah 4,39. Terus kita kan ninjau nih ada 2 rumus. Untuk order satunya adalah Gergen, kemudian order duanya ada HO dan K. Nah, di sini kita sumbu X-nya itu adalah T sama di sini T terus di sini juga T. Nah, kalau misalnya sumbu Y di Lagergen itu adalah ln QM min QT, which is yang perlu kita cari di sini. Terus untuk yang McKay dia itu adalah T per QT. Nah, nyalin data dari sini ke sini itu tuh bisa kita ambil di atas. Nah, terus ini adalah PR kita yang perlu kita cari tadi. Nah, untuk ln QM min QT, QA-nya itu adalah konstan. Nah, itu tuh aku pakai yang ini 4,39 itu perlu didolarin kalau misalnya kalian refer dari tabel. Terus dikurangkan dengan QT-nya. QT-nya adalah 1,48 kalau misalnya di waktu 50 menit. Nah, habis itu udah dapat. Sebenarnya kalau misalnya kalian tarik ke bawah, dia tuh akan dapat num-num gitu untuk dua data di sini. Tapi bisa kalian hapus aja karena nanti dia bakal bikin kurva kalian jelek. Jadi untuk yang ada num-num itu tinggal dihapus aja. Terus untuk T per QT itu tuh ya udah tinggal T dibagikan dengan QT di sini. Biru dibagi dengan yang merah. Oke, terus untuk order satu Lagergen itu kita perbandingannya adalah sumbu X-nya, itu adalah waktu, terus sumbu Y-nya adalah ln QM QT ini. Habis itu kita bikin dong grafiknya tadi pakai cara yang udah aku jelasin sebelumnya. Dan ini meskipun tadi udah numrum dan udah kan hapus tuh tetapkan drag sampai bawah, terus datanya juga yang waktu di drag dari atas sampai bawah.
Nanti udah dapat, dimunculkan trend line-nya, terus dilihat Y-nya sama R kuadratnya berapa. Nanti kita juga bikin yang sama untuk yang HO dan UK. Habis itu, kalau misalnya kalian bandingin, nanti HO dan UK itu R kuadratnya lebih besar, yaitu di 0,9893. Dan Y-nya itu adalah 0,1497 plus 24 sekian. Terus, karena tadi kan aku udah bilang, dia tuh adalah persamaan linear, yang mana dia tuh tentunya ada slope yang direpresentasikan dengan M, dan juga C yang direpresentasikan sebagai intercept. Nah, kalau misalnya kita meninjau dari HO dan K, itu tuh slope-nya adalah nempel di T, karena T adalah eksita. Jadi MX itu sama dengan seper QET. Jadi M adalah seper QE. Nah, di sini, yang mana seper QE tadi kan kita udah dapat salah. Slope kita kan 0,1497 dan itu sama dengan seper QE. Nah, untuk QE sendiri berarti tinggal satu dibandingkan nilai ini. Terus untuk nyari K, Tep- em, untuk intercept sendiri dari HO dan K kan 1 per K QE kuadrat. Nah, nilainya adalah 24,536. Buat nyari K-nya berapa, ya berarti tinggal em, nilai dari intercept ini dikali seper dari nilai intercept ini dikalikan dengan QE di kuadrat. Terus dapatlah nilainya itu kecil banget, yaitu sekitar 0,0000091336. Oke, mungkin itu aja dari soal tahun 2122. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Jess, aku mau nanya dong, Jess. Oh iya. Tadi di soal yang pakai persamaan Arrhenius, yang energi aktivasinya itu kan, eh kalau mau cari persamaan Arrheniusnya kan dipakai salah satu ya. Nah itu bebas ya, Jess. Bakal sama gitu di dua kondisi eh Arrheniusnya. Mm-mm. Oke. Eh, aku jawab ya. Kalau misalnya di nilai konstanta Arrheniusnya, yaitu A-nya sendiri, itu tuh eh, jatuhnya bakal sama karena kita tuh meninjau, kan di sini kan kita meninjau apa ya istilahnya tuh, laju reaksinya tuh berbeda kondisi aja, tapi dia tuh reaksi dari siklopropana ke propilena. Nah, jadi otomatis sebenarnya tuh faktor dari Arrhenius atau A ini sendiri tuh bakal sama, sama dengan EA-nya itu sendiri. Oke, thank you, Jess. Oke, ada lagi nggak guys? Oke, kalau nggak ada, eh oke, mungkin kalau nggak ada, aku izin bahas secara ringkas UTS 2223. Ini tuh soalnya kurang lebih dan banyak banget yang sama persis dengan 2122. Jadi sebenarnya bukan masalah lagi sih. Di soal nomor satu itu tuh sama, kita juga bikin tabel buat bandingin order reaksi. Yang mana itu tuh ya tetap kita refer balik lagi ke tabel ini. Untuk persamaan order 0 berapa, order satu berapa, order 2 berapa. Nah, habis itu em, penting untuk kalian catat itu tabelnya di kertas, kemudian grafik yang kalian gambar.
bersama dengan equation yang kalian dapat, terus dibuat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah reaksi ini tuh misalnya dia tuh mengikuti orde berapa, terus persamaannya berapa. Nanti kita cari tahu komponen-komponen yang belum diketahui. Misalnya ada K sama A0. Nah, terus nanti biasanya juga ada pertanyaan lanjutan, waktu paruhnya itu berapa? Paruh ya tinggal kita lihat lagi. Kalau misalnya dia mengikuti first order, berarti waktu paruh atau half-life-nya adalah yang 2 per K. K-nya berarti nanti kita dapetin dari hasil pengerjaan kita. Terus di sini itu sama, tapi dia cuman beda suhu. Ini tuh sama persis kayak yang tadi udah kita bahas, cuman dia beda di suhunya doang. Nah, terus ini mungkin ada tentang college juga. Di soal tahun 2023 itu ditanyain tentang efek tinggal dan juga gerak Brown. Nah, itu tuh udah aku cantumkan di PPT, yang mana efek tinggal itu sebenarnya eh kayak kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kata Cherry itu kayak cahaya ilahi, kalau misalnya kita lihat di WC. Jadi itu kayak ada sinar matahari yang masuk lewat ventilasi atau apalah gitu. Nah, itu tuh penjelasan dari efek tinggal. Kemudian efek Brownian itu adalah kalau misalnya kita lihat tuh kayak debu-debu kecil yang berterbangan di udara. Itu tuh kayak kenapa bisa kita lihat. Nah, itu tuh penjelasan dari efek Brownian. Untuk susunan kata penjelasannya sendiri tuh udah aku cantumin di situ di PPT. Nah, ini juga sama soal di 23 tadi yang udah aku bilang dia tuh cuman beda data doang. Dan ini tuh udah dijelasin di part C sebelumnya. Terus di sini itu juga eh, keluar tentang yang isotherm, absorption mix dan juga eh, Langmuir itu tuh ditanyain gimana perbedaannya. Nah, eh, kalau misalnya diminta prediksi, sebenarnya aku nggak berani prediksi ini tuh bakal keluar atau enggak. Dan nggak berani bilang juga kalau misalnya isotherm nggak bakal keluar, soalnya bisa kita lihat UTS tuh kayak agak OOT gitu kan, kayak misalnya dia di luar prediksi orang-orang gitu lah. Nah, jadi untuk UTS besok aku belum tahu, nggak tahu juga itu bakal keluar atau enggak tentang isotem ini, tapi jaga-jaga perlu dipelajarin guys. Nah, untuk jawabannya itu perbandingannya bisa ditinjau jadi saturation, times, enthalpy, sama nature-nya. Kalau misalkan mau paham lebih lanjut, itu tuh ada di PPT bapaknya dan share. Tapi untuk ringkasnya adalah seperti itu. Oke. Mungkin itu aja dari aku secara keseluruhan. Untuk pembahasan sejauh ini, apakah ada yang mau bertanya ya? Oke. Em, Kalau udah nggak ada, atau mungkin belum ada, em, itu aja dari aku. Aku ingin ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah datang. Selanjutnya itu bakal dilanjutin sama Bagas. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin bisa eh, chat atau tanya di grup ya guys. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Ini udah datang belum ya? Aman ya sudah. Oke. Jadi sebenarnya materi Kim Fish itu apa ya?
nggak simpel juga sih, Cuk. Tapi itu doang. Dalam artian kami tutor tuh susah nemuin soal-soal baru. Jadi kalau soalnya tuh ya sama lagi gitu per tahunnya. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kita bakal bareng-bareng ngerjain UTS 2021. Nah, aku coba di sini Excelku itu aku coba bikin kayak template gitu. Kita lihat apakah bisa apa enggak. Tapi aku nggak tahu kalau bisa itu boleh pakai template atau enggak. Dan lebih baik jangan sih. Cuman ya YOLO. Oke, jadi yang pertama tuh kita input waktunya dulu. 1,6, 3,2, 4, 5,75. Terus kita input juga konsentrasi ini 8,49. Oke, 6,09. Oke, nah kira-kira kalau pakai template sih gitu ya bisa langsung ketemu dan kita nggak perlu ngapa-ngapain juga. Tapi lebih baik dihafalin aja rumusnya karena nggak tahu juga boleh apa nggak pakai template. Dan selanjutnya itu yang ditanya adalah order reaksi. Order reaksinya itu ngikutin order berapa. Kita lihat di sini dari yang R square-nya paling mendekati satu. Di sini yang R square-nya paling mendekati satu itu order 2. Kita harus di sini kesimpulannya reaksi mengikuti order 2. Oke, terus selanjutnya itu konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi sendiri itu merupakan slope ya, slope dari persamaan yang second order ini. Jadi kita bisa langsung aja konstantanya adalah 23,781. Selanjutnya ditanyain juga waktu paruh. Waktu paruh sendiri rumusnya 1/K kali A0. Nah, ini tadi aku coba pakai rumus juga, tapi A0 ku itu masih pakai yang di sini. Jadi sebaiknya itu kita pakai A0 yang kita temuin juga dari persamaannya itu. Jadi kalau mau dicari, kan itu 1/A0 sebenarnya intercept ya. Berarti A0-nya 1/intercept. Kita cari di sini. 1/interceptnya 117,45. Oke, selanjutnya kita bisa input di rumus waktu paruh. Kalau dikali A0-nya tadi mungkin. Berarti 0,00 minus 1 kali ini. Ya, hampir mirip kan teman-teman angkanya.
Maka dari itu kita bisa milih mau pakai anal yang dari tabel atau dari persamaan. Tapi setauku lebih baik kalau kita pakai anal yang dari persamaan karena lebih akurat. Untuk nomor satu kayak gitu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor dua. Nomor dua tadi itu sebenarnya udah dikerjain sama Jess, terus kemarin juga dikerjain sama Cherry juga. Dan selama kita tahu rumusnya ini, pasti bisa dicari sih pakai solver juga langsung ketemu. Kayak misalkan ini kan pada suhu 27 derajat diketahui memiliki harga konstanta laju reaksi sebesar 2,41 kali 10 pangkat minus 10. Sedangkan pada suhu 227 derajat diketahui memiliki harga konstanta laju reaksi sebesar 1,16 kali 10 pangkat min 6. Tentukan harga energi aktivasinya. Ya, kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Kayak gini. Len 1,16 kali 10 pangkat minus 6 per 2,41 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan minus EA dibagi R dikali 1 per, ini jangan lupa dijadiin Kelvin, 1/500,15 Kelvin dikurangi 1/300,15 Kelvin. Nah, nanti pakai solver aja bisa langsung ketemu energi aktivasinya 52.913,943 Joule per mol. Kurang lebih gitu aja sih buat nomor dua. Selama kita tahu rumusnya ini, bisa langsung dicari. Mungkin kita lanjut ke nomor tiga ya teman-teman. Dan nomor tiga sendiri juga tadi udah sempat dibahas tentang koloid. Nah, koloid ini sebenarnya justru akan apa ya sulit ngapalinnya sih soalnya banyak gitu nama-namanya. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin teman-teman teman-teman pasti bisa. Dan yang A itu kan di antara garis besar pertama dan kedua, manakah yang membentuk larutan dan manakah yang akan membentuk sistem koloid? Dan apakah nama dari sistem koloid yang terjadi? Nah, kita tahu bahwasanya kalau misalkan kita nuangin sirup ke gelas berisi air gitu, kalau kita aduk lama-lama kan akan larut ya. Dalam artian tidak akan terbentuk koloid. Sehingga yang akan menjadi sistem koloid adalah tinta yang akan membentuk sistem koloid adalah glass beaker yang ditambahkan tinta. Nah, terus untuk namanya sendiri apa? Nah, untuk kan kita tahu dalam glass beaker tersebut tuh ada aqueous, berarti fase pendispersinya itu cair. Nah, kalau tinta sendiri itu tuh digolongkan sebagai fase terdispersi padat. Kalau misal nggak dikasih tahu tinta itu padat atau cair, defaultnya tuh kita mikir bahwa tinta itu padat. Terus kalau buat susu gitu, kalau nggak dikasih tahu itu tuh bubuk atau padat, kita defaultnya mikir bahwa susu itu cair. Jadi nama dari sistem ini adalah fase terdispersinya itu padat, fase terdispersinya cair, berarti namanya itu sol. Oke, terus jika pada beker pertama dan kedua dilewatkan sinar, jelaskan perbedaan yang terjadi. Beker pertama kan tadi yang ditambah sirup ya teman-teman ya. Kita tahu bahwasanya sirup itu tidak membentuk sistem koloid tetapi membentuk larutan.
Terus glass breaker yang kedua kan ditambahin tinta yang akan membentuk sistem koloid. Nah, kita juga tahu bahwasanya kalau sistem koloid dikenai cahaya itu akan terjadi efek yang namanya efek Tyndall. Nah, efek Tyndall sendiri tadi udah dijelasin Jess juga cukup jelas. Itu tuh kayak penghamburan cahaya gitulah karena partikel-partikel koloid gitu. Kalau di udara, terkadang kita juga bisa melihat efek Tyndall karena di udara itu banyak debu-debu yang bisa menghamburkan partikel-partikel cahaya. Nah, kalau buat apa di udara sendiri, debu itu juga termasuk sistem koloid seperti yang aku udah bilang tadi dengan fase terdispersinya padat di dalam fase mendispersinya gas. Jadi perbedaan yang terjadi adalah pada gelas beker kedua akan terjadi efek Tyndall, yaitu efek penghamburan cahaya. Oke. Kurang lebih gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau misal penjelasannya terlalu cepat atau gimana, bilang aja ya teman-teman. Oke, kita next aja buat nomor 4. Nomor 4 ini kita ditanya kinetika absorpsi untuk proses DDT sebanyak 5 kali sebelum main 3 gram dengan menggunakan 1 gram zeolit diperoleh data eksperimen sebagai berikut. Jujur ini tadi juga udah dikerjain sama Jess dan Cherry juga udah ngerjain, tapi nggak apa-apa kita kerjain ulang. Pertama, langkah pertama itu ini langkah yang paling gampang sebenarnya, tapi langkah ini riskan banget buat salah karena ya salah satu angka aja udah beda kan hitungannya. Makanya teman-teman di sini kalau bisa hati-hati input angka-angkanya. Oh, ya aku juga salah kan teman-teman. Kalau yang pertama itu kasih nol aja karena ya menit ke nol kan juga dihitung kan nanti ini apa ini ada berapa DDT yang sisa dalam urutan ada berapa. Jadi di-includein aja dalam tabel nolnya. Nah, buat menit nol itu kan berarti belum ada yang terabsorpsi sama sekali. Makanya itu kita tulis ya sesuai yang awalnya aja ada berapa gitu. Dan aku mau jadiin ini dalam miligram. Tinggal tulis gini, 5, 3,52, 8, 1,9. Ya, gini sih teman-teman. Kalau udah ada template,
langsung aja jadi bisa ketemu. Tapi sebaiknya jangan ditiru. Karena ini buat tutor aja. Oke, selanjutnya kan kita bikin grafik. Nah, ini tuh tadi aku coba 66-nya sama div per zero ini aku masukin itu tuh kayak ngerubah hasil gitu teman-teman. Jadi sebaiknya nggak usah dimasukin. Dan kita tahu rumusnya Lagerbrand itu kan len QC min QT sama dengan len QC min KT kan. Dengan berarti sumbu X-nya tuh T, terus sumbu Y-nya len QC min QT. Terus juga make NHO atau orde 2 itu sumbu Y-nya T per Q T, terus sumbu X-nya sama yaitu T. Nah, setelah kita tahu grafiknya dan tahu nilai R square-nya, kita bisa nentuin bahwasanya reaksi tersebut tuh lebih cocok di Mekai NHO atau orde 2 karena R square-nya lebih mendekati satu. Nah, terus yang ditanyain orde absorpsi berarti orde 2 2. Oke. Oh, oke. Terus QE, kita cari QE. Karena rumus orde 2 itu kayak gini. QE itu super QE kan sama aja kayak slope ya atau kemiringan. Nah, makanya kita bisa cari QE dari satu per slope. Satu per slope. Satu per slope-nya orde 2 0,98. Sorry. 0,1497. Oke. Dan konstanta laju absorpsinya juga bisa dicari dengan satu per intercept dikali QE kuadrat. Karena ini aku udah masukin rumus juga di sini, jadi bisa langsung ketemu. Oh iya, buat cari QT-nya sendiri itu pakai rumus ini ya, teman-teman. CT min C0 dikali V per M absorben. Oke, mungkin di sini teman-teman kayak bingung CT sama C0-nya yang mana. Nah, di sini itu kan tujuan kita QT itu satuannya tuh miligram per gram. Nah, CT sama itu adalah satuannya itu masih molar yaitu miligram per liter. Dan itu dikali V. Nah, karena di sini V-nya juga nggak diketahui dan di DT yang sisa dalam larutannya itu udah berbentuk massa miligram, langsung dikurangin aja. Dan itu di V dan kayaknya juga nggak perlu mengasumsikan V-nya berapa. Buat soal nomor 4, ada yang mau nanya nggak? Bagas, Bagas, nanya dong. Yuk, yuk, yuk. Itu tadi apa gimana apa tadi C0 C0 CO sama C apa tadi satunya? Ah CT. ya CT tadi gimana? Boleh ulangin gak? Kurang nangkep. Iya, sorry, gue kecepatan ya. Jadi kan CT sama C0 tuh satuannya masih ini kan, apa? Konsentrasi, miligram per liter kan. Nah, atau ppm gitu lah. Nah, itu makanya kita tuh harus kali V di sini. Karena kita tuh miligram per gram. Nah, sementara di soal ini kita udah tahu bahwa DDT yang sisa itu tuh miligram. Makanya kita nggak perlu ngali V ataupun mengasumsikan V-nya itu berapa. Gitu. Menjawab gue ya? Jadi massa adsorben itu yang mana? Massanya yang 1 gram zeolit itu? Apa bukan? Iya,
Iya benar benar benar. Oh, oke oke oke. Thank you, Bagas. Oke. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke soal yang nggak ada di situ, tapi ini tuh soal tugas minggu keempat dari kelas A. Ini masuknya isoterm absorpsi, karena tadi belum ada di soal 2021, 2021 belum ada. Absorpsi 50 mili zat warna safranin O menggunakan 20 miligram karbon aktif dilakukan dengan berbagai variasi konsentrasi awal. Zat warna sebagai berikut. C0 merupakan konsentrasi awal safranin O. C merupakan konsentrasi safranin O ketika kesetimbangan. Tentukan model isoterm dan konstanta yang terbaik. Oke, kurang lebih sama. Kita input-input aja nilainya. 11, 50, 75, 100, 10, 100. C-nya juga kita input. Nol koma tiga satu tujuh, 13,9, 25,3. Nah, yang lewat ya, teman-teman pelan-pelan aja kalau input angka di sini karena riskan banget buat salah. Oke, karena aku pakai template, makanya ini yang lain juga langsung ketemu dan juga langsung bisa ditentukan nilai R square dari masing-masing persamaan. Untuk Langmuir sendiri, R square-nya 0,9981 yang mana lebih besar dari Premix, lebih dari 1, sorry. Makanya model isotem untuk adsorpsi ini adalah Langmuir. Nah, di sini kan kita dikasihnya CO dan CE itu masih dalam bentuk konsentrasi miligram per liter atau ppm. Maka dari itu kita perlu mengkalikan mereka dengan volumenya, yaitu 50 mili. Terus M absorbernya juga kan di sini 20 miligram, ini dijadiin ke gram. Dan udah sih gitu aja. Terus ingat-ingat juga rumus rumus Langmuir gimana, Franly gimana. Oke, karena kita udah tahu ini tuh Langmuir, kita bisa nentuin Ki maksimumnya berapa. Buat nentuin konstantanya ya. Karena sebelum menentukan konstanta, kita perlu mencari Ki maksimum. Ki maksimum sendiri di sini merupakan satu per slop dari persamaan Langmuir. Kita bisa cari langsung satu per slop, satu per 0,0045. 0,0045. Oke. Dan konstantanya sendiri adalah satu per Q maksimum dikalikan intercept. Yang mana ketemu 0,4518. Dan seterusnya itu.
Terus ada juga yang sudah dicari tuh delta energi Gibbs, rumusnya itu main mains RT ln K, dengan K-nya itu K konstan yang udah kita cari sendiri. Terus R-nya itu pakai 8,314. Terus T-nya itu kita pakai T di suhu ruang itu 25 derajat Celcius atau di 298,15 Kelvin. Buat soal isoterm absorpsi, ada yang mau tanya? Bagas. Yuk. Berarti memang kalau terkait adsorpsi ini tuh memang harus hafal rumusnya ya. Maksudnya rumus patennya yang cari QA, QT-nya itu. Iya, karena ya kita nggak bisa nentuin yang lain-lain kalau kita nggak hafal rumusnya. Benar, harus hafal. Betul, betul. Oke, oke. Oke, mungkin sekarang kita mau apa ya, overview aja kali ya, overview singkat tentang apa aja yang ada di Kimfus ini. Ya, di Kimfus itu rumus-rumusnya ada cukup banyak. Kalau di total ada berapa ya? Ya, segini banyak lah kira-kira. Ini rumus-rumusnya aja yang nggak sama apa teori-teorinya. Kalian bisa baca-baca lagi teori-teorinya dari PPT-nya Cherry ataupun Jocelyn. Yang pertama itu ada kinetika reaksi. Di kinetika reaksi itu kita mencari, biasanya kan kita mencari energi aktivasi atau A-nya ini kan. Nah, ini dihafalin teman-teman. Terus di kinetika reaksi juga biasanya suruh nyari ini tuh order berapa, apakah order 0, 1, atau 2. Order 0 sendiri itu persamaannya AT sama dengan min KT plus A0. Terus order 1 len AT sama dengan min KT plus len A0. Dan order 2 sendiri seper AT sama dengan KT plus seper A0. Dan untuk paruh waktu sendiri itu, kalau menurutku teman-teman nggak usah ngapalin. Teman-teman tinggal ngapalin bahwasanya paruh waktu itu tercapai ketika konsentrasi AT itu setengah dari konsentrasi A0. Nah, nanti teman-teman bisa masukin substitusi setengah A0 tuh ke setiap persamaan ini. Nanti teman-teman bisa menemukan T sama dengan berapa. Gitu aja. Jadi ya nggak usah dihafalin sih sebenarnya. Hafalin ini aja bahwasanya AT pada paruh waktu itu jumlahnya setengah A0. Oke, lanjut ke kinetika absorpsi. Di kinetika absorpsi sendiri juga suruh nentuin bahwasanya ini tuh reaksinya order berapa, satu atau dua. Kalau pseudo order satu sendiri persamaannya ln QE min QT sama dengan ln QE min KT. QE sama QC sama aja ya teman-teman. Pseudo order 2 T per QT sama dengan seper K QE kuadrat plus seper QE T. Berarti di sini untuk pseudo order satu yang menjadi Y adalah ln QE min QT, yang menjadi X adalah T. Nah, di pseudo order 2 sama, X-nya tetap T, tapi Y-nya itu T per QT. Next, kita ada di kinetika isotherm absorpsi. Oh, sorry, sorry. Sebelumnya tadi, di kinetika absorpsi itu kan ada variabel QT. Nah, kita cari QT-nya itu dengan cara C0 min CT dikali V dibagi M adsorber. Nah, yang C0 min CT dikali V ini nanti tuh menghasilkan miligram. Nah, yang M adsorber ini nanti dalam gram. Next, next ada persamaan Langmuir, yaitu C per Q E sama dengan seperki maksimum kali konstanta Langmuir
ditambah seperki maksimum dikali CE. Berarti CE-nya ini sebagai X, terus CE per Ki E sebagai Y, seperki maksimum sebagai slope, ya gitu. Lanjutannya teman-teman juga pasti udah tahu kan. Terus lanjut ke Franlik. Franlik sendiri log Ki E sama dengan log KF plus 1 per N log CE. Dengan log CE itu sebagai X-nya, terus log Ki E sebagai Y-nya. Next, sifat koligatif. Nah, di sifat koligatif sendiri tuh di kelas A nggak diajarin ya teman-teman. Jadi teman-teman baca-baca lebih banyak lagi tentang sifat koligatif. Sifat koligatif sendiri ada empat, ya kayak udah yang diajarin di SMA sebelumnya. Itu ada pertama ada penurunan titik beku. Delta TF sama dengan MT dikali KF kali I. Nah, MT di sini molalitas ya teman-teman. Nah, rumusnya sendiri, molalitas sendiri, massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 per massa pelarutnya. Terus ada juga I. I sendiri itu ya apa ya namanya? Konstante juga sih, tapi bisa dicari dengan kayak gini. Ini lebih jelas ada di PPT-nya Jesslyn tadi ya teman-teman, bisa dilihat lebih jelas di sana. Kalau ini aku cuman bikin overview-nya aja. Buat detailnya kalian bisa cari-cari sendiri. Kenaikan titik didih juga kurang lebih sama, delta TB itu molaritas terlarut dikali KB dikali I. Terus ada juga tekanan osmosis, kayak gini rumusnya. Terus juga ada tekanan uap. Rumusnya juga kayak gini. P sama dengan P0 dikali XP. Dengan XP sendiri adalah NP per NP plus NT atau NP per N total. Nah, di sebelah kanan ini ada tambahan teman-teman. Seperti yang kalian tahu, Land Weaverberg, seperti yang tadi pagi kita kerjain, dan dan aku nggak bisa. Oke, jadi Land Weaverberg itu ternyata bisa jadi digunain di mata kuliah Kimfish. Buat soalnya nanti bakal aku kasih sama pembahasannya, karena aku juga baru tahu ada soal yang membutuhkan persamaan Land Weaverberg. Terus ada juga aku namain sendiri nih sebenarnya persamaan Langmuir yang direvisi. C per Q-nya diganti P per V, terus Q maksimumnya diganti V, V tak hingga, terus seperki maksimumnya diganti ya seper V tak hingga dikali C-nya diganti P. Nah, ini juga ada contoh soal yang kayak gini, teman-teman. Nah, contoh soalnya gimana? Nanti bakal aku kasih, pembahasannya juga bakal aku kirim, karena sekarang aku belum ngerjain soal-soal itu. Tapi aku baru tahu kalau ternyata kemungkinan nggak, ternyata ini juga bisa jadi keluar gitu. Ya, kurang lebih gitu sih overview singkat. Dan kurang lebih gitu juga sih Kingfish, materi Kingfish. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Nah, ini buat contoh soalnya yang butuh apa? Dan Weverberg tuh ini teman-teman belum gue kerjain. Eh, atau dikerjain sekarang juga nggak apa sih, coba kita kerjakan sekarang. Kayak biasa, kayak tadi dash bio kita tulis juga.
S. Satuannya itu molar. Terus ada V. Satuannya molar. Terus, oke. Terus di line wafer tadi kan kita butuhnya seper V dan seper S. Oke, kita sekarang bikin seper V dan seper S. Seper. S-nya sendiri, oke dulu. Siap. Tuh, sedikit. Buat V-nya juga kita masukin. Oke, sekarang kita cari super S dan cari super V. Oke, terus sekarang kita buat grafik dengan sumbu X-nya itu super V, sumbu Y-nya super S. Ini sebenarnya sama persis ya teman-teman sama Dasbio yang kita kerjain tadi. Tapi aku nggak tahu kenapa ternyata ini malah ada di Kingfish juga. Jadi kalau bisa sih jangan dilupain dulu. Oke, udah ketemu persamaannya. Sekarang kita mau hitung KM, nilai KM. KM sendiri kan tadi rumusnya ini ya teman-teman. KM tuh dicari, oh oke, buat nentuin KM kita perlu VM dulu. Seper VM sama dengan intercept, jadi VM sama dengan satu per intercept. Bagas, Bagas. Sorry, Yuk, mau interupsi. Itu tadi masukinnya kebalik gak ya? Karena kan sumbu Y itu seper V kan? Itu Y-nya seper S iya ya? ya, Lihat-lihat. sorry benar ya, benar dong, sorry dong. Oke, oke. Thank you. Yuk, X-nya, oh iya, X-nya seper S ya. Ini seper V. Nah, ini kan, aman kan? Tuh, Nah, baru aman. Oke, oke. oke. Soalnya kita cari VM, satu per intercept. VM, satu sama dengan satu per intercept. Satu per interceptnya ini kita jadiin sen. Oh, sorry, sorry. Kita jadiin scientific aja biar lebih jelas. Oke, satu per intercept 2,
Oke, KM-nya udah ketemu. Selanjutnya kita bisa cari KM. KM-nya dari slope. Kan KM per VM-nya sama dengan slope ya teman-teman. Jadi kalau mau cari KM itu slope dikali VM. Dengan slope-nya itu 1,1293 tiga kali VM. Oke. Terus kita cari K2. K2 sendiri tuh kalau nggak salah rumusnya KM dibagi konsentrasi enzim. Aku juga kurang yakin. Nanti aku konfirmasi lagi teman-teman. Tapi kalau misal kayak gitu, kita perlu cari konsentrasi enzimnya dulu. Konsentrasi enzimnya gampang aja, tinggal ini 2 gram per liter dikali berat molekulnya. Sorry, bentar, 2 gram per liter. Soalnya dibagi ya berarti. 2 gram per liter dibagi berat molekulnya. 50.000. Oke, terus K2 KM per T. Nah, kira-kira gini teman-teman. Nanti bakal aku share lengkap dan benernya kayak gimana. Tapi di sini main fokus aku cuman ngasih tahu teman-teman aja bahwasanya plotting land Weaver-Burg itu ternyata bisa jadi kita bakal gunain lagi besok. Jadi jangan dilupain dulu. Oke, mungkin kalau dari aku gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Buat soal yang satunya yang mau revisi tadi tuh soalnya ini nanti bakal aku kerjain dan bakal aku share juga di grup. Jadi ditunggu aja. Mungkin kalau dari aku segitu aja. Kalau dari Jaslyn ada yang mau ditambahin nggak, Jas? Udah aja dari aku. Oke, karena dari kami udah, aku mau ucapin makasih banget buat teman-teman yang udah join